Selamat datang lagi di sesi kita ya. Kali ini kita mau coba bedah bareng-bareng satu grup belajar bahasa Inggris online. Namanya Global English Club Indonesia. Oh, oke. Menarik. Iya, kita dapat sumber nih semacam teks penjelasan gitulah ya tentang grup ini. Jadi misi kita hari ini ya, coba kita gali lebih dalam apa aja sih yang ditawarin. Terus apa yang bikin grup ini mungkin menarik buat Anda yang lagi cari cara efektif belajar Inggris. Sip. Siap mengupas? Nah, yang pertama banget nih langsung kelihatan dari sumbernya, itu soal sosok di belakangnya, Haris Fadilah Syarif. Haris Fadilah Syarif ya? Disebutkan pengalaman yang ngajar bahasa Inggris itu lebih dari 40 tahun. Wow, 40 tahun. Lama banget itu. Iya kan? Angka yang lumayan signifikan lah. Jadi, mari kita lihat lebih dekat soal ini. Oke. Betul, 4 dekade lebih. Tapi ya, bukan cuma soal lamanya ngajar aja nih. Sumber kita juga nyatet kalau beliau ini pernah tinggal di Amerika Serikat. Oh, pernah di US ya? Iya, terus pernah kerja juga di lingkungan diplomatik gitu. Di Kedutaan RI di Brunei sama Australia. Wah, kompleks juga ya pengalamannya. Dan ini lagi, pernah jadi jurnalis juga di The Jakarta Post. Jurnalis. Jadi ini, apa ya, kombinasi pengalamannya kayaknya nggak biasa ya buat seorang guru bahasa. Itu dia. Justru, mungkin di situ ya letak uniknya yang perlu kita cermati bareng-bareng. Pengalaman hidup yang gimana ya? Beragam banget gitu. Tinggal di negara native speaker, terus terpapar dunia diplomasi, ditambah ketajaman analisis ala jurnalis, itu kayaknya punya potensi besar buat bikin pengajarannya lebih kaya. Lebih kaya gimana tuh maksudnya? Ya, jadi nggak cuma teori buku teks aja gitu. Misalnya nih, pengalaman diplomatiknya. Mungkin ya bikin beliau jadi jago banget ngajarin nuansa bahasa. Mungkin buat negosiasi atau situasi formal lainnya. Ah, iya. Yang kadang nggak terlalu dibahas di kelas biasa ya? Betul. Sesuatu yang seringkali ya kurang tersentuh lah di kelas bahasa konvensional. Jadi ini bukan cuma soal grammar atau vocab, tapi lebih ke pemahaman kontekstual. Gimana bahasa itu dipakai di dunia nyata. Oke, paham. Jadi ada nilai lebih di pemahaman praktisnya gitu ya? Tepat sekali. Terus, pengalaman jurnalistiknya tadi misalnya, itu bisa jadi menanamkan fokus yang kuat pada penggunaan bahasa Inggris yang jelas, ringkas, efektif. Kayak nulis berita gitu ya, to the point. Nah, itu dia. Keterampilan komunikasi kayak gitu kan, wah berharga banget. Ini bisa jadi nilai tambal potensial yang mungkin ya nggak selalu Anda temukan pada pengajar yang latar belakangnya murni akademis gitu. Baiklah, itu soal pengajarnya ya. Cukup mengesankan. Sekarang kita geser ke metode belajarnya sendiri deh. Gimana? Oke, metodenya gimana tuh? Sumbernya bilang ini 100% online. Jadi ya jelas, fleksibel banget soal waktu dan tempat. Nah, ada satu fitur nih yang kayaknya di-highlight banget. Fitur apa tuh? Semua materinya itu katanya dilengkapi panduan fonetik. Itu loh, simbol-simbol visual buat bantu pengucapan yang benar. Oh, phonetic transcription ya? Iya, itu. Plus ada rekaman audionya juga buat tiap materi. Ah, ini bagus nih. Fitur fonetik sama audio ini langsung jawab tantangan klasik pembelajar bahasa Inggris. Pronunciation ya? Betul, pelafalan. Banyak banget kan yang ngerasa susah ngucapin kata dengan pas gitu, walaupun udah belajar lumayan lama. Iya sih, sering dengar keluhan gitu. Nah, adanya panduan visual, ya kan, kayak simbol fonetik tadi, terus ada contoh audio langsung di materinya, ini bisa jadi alat bantu yang praktis banget buat Anda melatih kuping sama akurasi ngomongnya secara mandiri. Jadi fokusnya ke aspek lisan juga ya, nggak cuma tulisan. Krusial banget itu. Oke, selain metode belajar, ada aspek praktis lain juga yang disebut, katanya sih biayanya terjangkau. Terjangkau ya. Dan ada satu lagi nih, elemen yang cukup menarik. Ada potensi dapat penghasilan bulanan. Oh iya, gimana caranya tuh? Kalau Anda berhasil ngajak orang lain, teman gitu misalnya, buat gabung juga. Ah, semacam referral atau afiliasi gitu ya? Kayaknya gitu. Nah, gimana Anda ngeliat model yang kayak gini? Kalau kita coba lihat dari gambaran besarnya ya, model ini kayaknya nyoba gabungin beberapa hal. Pertama, aksesibilitas. Kan online, terus katanya biayanya terjangkau. Iya. Kedua, ada elemen motivasi tambahan, yaitu tadi, insentif finansial. Meskipun mungkin nggak semua orang ngejar itu ya. Betul. Tapi, buat sebagian pembelajar, ini bisa jadi pendorong kuat loh, biar tetap konsisten, komitmen jangka panjang, apalagi kalau mereka juga sambil cari cara buat, ya ngurangin beban biaya belajarnya. Jadi kayak simbiosis gitu ya. Belajar sambil potensi dapat uang.
Ya, semacam itu. Menciptakan dinamika belajar sambil berpotensi menghasilkan. Slogan mereka juga disebutin tuh, belajar dan sukses bersama. Kayaknya nyambung ya sama aspek komunitas dan insentif tadi. Bisa jadi banget. Itu kan nekanin kalau kemajuan belajar, terus potensi suksesnya, termasuk finansial mungkin ya, bisa diraih bareng-bareng dalam sebuah komunitas. Jadi ada aspek kebersamaannya juga. Betul. Buat sebagian orang, aspek komunitas dan punya tujuan bareng, ini juga bisa jadi faktor motivasi yang signifikan loh. Oke, udah cukup kebayang ya. Mari kita coba rangkum nih poin-poin kuncinya buat Anda yang dengerin. Sip. Jadi dari obrolan kita barusan, Global English Club Indonesia ini intinya menawarin kesempatan belajar dari pengajar yang pengalamannya luas banget, internasional, dan beragam gitu ya. Iya, itu poin kuatnya kayaknya. Terus model belajarnya fleksibel, full online, dengan penekanan khusus ke pelafalan yang benar, pakai panduan fonetik sama audio. Penting itu buat skill ngomong. Biayanya juga diklaim terjangkau. Plus, ada tambahan pemanis, insentif finansial kalau ngajak teman. Mungkin menarik buat sebagian orang. Lengkap ya tawarannya. Nah, tapi gini, terlepas dari Anda tertarik atau enggak sama grup spesifik ini ya, pembahasan kita tadi sebenarnya memunculkan satu pertanyaan reflektif yang lebih luas menurut saya. Pertanyaan gimana tuh? Jadi, saat Anda milih cara belajar bahasa nih, mau itu kursus, aplikasi, atau mungkin guru privat gitu kan, seberapa besar sih bobot yang sebaiknya Anda kasih ke kekayaan pengalaman hidup seorang pengajar? Maksudnya pengalaman di luar ngajarnya gitu ya? Kayak Pak Haris tadi. Iya, persis. Pengalaman hidup yang beragam itu dibandingkan dengan, katakanlah, kualifikasi akademis formal semata. Ijazah, sertifikat gitu. Menarik pertanyaannya. Kira-kira wawasan unik apa sih yang mungkin nggak tercantum di kertas sertifikat itu, yang bisa ditawarkan oleh latar belakang non-tradisional semacam itu? Dan gimana itu bisa memperkaya proses belajar bahasa Anda sendiri? Jadi lebih ke nilai tambah di luar kurikulum formalnya ya? Betul. Ini sesuatu yang menarik aja buat direnungkan. Apa yang sebenarnya paling penting buat Anda dalam sosok seorang pengajar bahasa? Coba dipikirkan deh.